Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Zahra Anantatiar dari kelas 12 IPS 1 absen 1. Pada pelajaran sosiologi, saya akan membahas lumpur lapindo. Banjir lumpur panas Sidoarjo, juga dikenal dengan sebutan lumpur lapindo lula atau lumpur Sidoarjo Lusi, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Berantas di Dusun Balanongo, Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Selanjutnya, kita akan lihat faktor penyebab terjadinya lumpur lapindo. Yang pertama, bencana alam gempa bumi. Yang kedua, tidak ada perencanaan pembangunan. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, terbatasnya teknologi pengeboran sumber migas dan non-migas. Dan yang terakhir, karena menguapnya tanah. Termasuk dalam bentuk perubahan sosial apa peristiwa lumpur lapindo? Dilihat dari segi waktunya, lumpur lapindo termasuk ke jenis evolusi karena terjadi dalam waktu yang cukup lama, yaitu 14 tahun, dengan proses yang lambat dan juga tidak ada kehendak tertentu dari masyarakat sekitar. Segi pengaruhnya, lumpur lapindo termasuk membawa pengaruh besar terhadap lingkungan, karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangatlah luas. Lalu dari segi perencanaan, lumpur lapindo termasuk dalam perencanaan yang tidak direncanakan, karena lumpur lapindo perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Dampak positif dan negatif dari lumpur lapindo. Dampak negatif dari segi ekonomi, masyarakat sekitar jadi kehilangan lapangan pekerjaan dan kawasan ekonomi di tempat tersebut. Yang kedua, dari segi politik membawa dampak citra buruk bagi pelaku yang juga merupakan parpol. Yang ketiga, segi sosial, masyarakat jadi tidak bisa mempunyai tempat tinggal dan harus mengungsi atau berpindah. Dampak positif, yang pertama sebagai bahan bangunan yaitu beton, batako, paving block. Yang kedua sebagai bahan pembuatan keramik seperti glacier, gerabah, dan stoneware. Yang ketiga sebagai obat anti kanker. Yang keempat sebagai pembuatan baterai. Solusi terjadinya lumpur lapindo. Yang pertama, mengganti rugi kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Yang kedua, membuat batas pagar agar lumpur tidak menyebar. Yang ketiga, mencari sumber masalah dari lumpur lapindo. Yang keempat, pencegahan lokasi berisiko tinggi agar tidak menjadi tontonan. Pesan saya terkait bencana alam seperti lumpur lapindo yang masih saja menjadi masalah hingga tahun ini, jagalah bumi kita dengan sepenuh hati. Semua adalah anugerah dari Tuhan untuk kita semua. Di balik peristiwa ini pasti ada hikmah yang kita dapatkan. Semoga para korban yang terkena dampak tetap semangat dan pantang menyerah. Insya Allah bencana ini akan cepat berlalu. Sekian penjelasan dari saya tentang lumpur lapindo. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.